Sahabat Notula, eh, tamu saya pada kali ini adalah Ketua Umum Partai yang mendeskripsikan partainya sebagai Partai Anak Muda. Tahun 2019, partai ini cukup fenomenal karena pada saat pertama kali mengikuti Pileg di Kota Malang, partai ini sudah bisa merebut 1 kursi. Itu sudah capaian yang luar biasa untuk partai baru. Tamu kita pada sore hari ini adalah Bro Farid, Ketua Umum PSI Kota Malang. Selamat datang Mas di Notula. Siap, terima kasih undangannya Mas Hamzah. Kabar baik ya? Harus selalu baik. Mas Farid, ini Nje. panggilnya Mas atau Bro? Kalau kita di PSI bro, Bro aja ya? Oke. monggo kalau Bro. misalkan. PSI ini representasi dari anak muda begitu. Apakah memang kemarin itu di Pileg ada nggak representasi itu di suara Ya, untuk di PSI? mungkin yang ada di masyarakat PSI ini adalah partai anak muda karena memang banyak anak muda yang bergabung di PSI. Tapi kalau secara hierarki PSI ini dibuat karena kami anak-anak muda ini sudah mulai tidak percaya dengan partai-partai yang sudah ada. Nah, akhirnya kita bentuklah partai sesuai dengan apa yang kami inginkan untuk sama-sama membangun Indonesia ini jadi lebih baik. Apa signifikansi anak muda bagi perkembangan partai? Ya, anak muda itu identik dengan semangat yang luar biasa, kemudian juga kreativitas, dan kemudian yang terakhir adalah loyalitas dan integritas. Jadi sudah waktunya lah anak-anak muda sebagai penerus bangsa mulai dengan dirinya sendiri sadar dan peduli dengan perpolitikan di Indonesia. Kalau selama ini anak-anak muda merasa tidak diberi kesempatan oleh generasi sebelumnya, ya sudah saatnya lah anak-anak muda dimanapun sebetulnya, tidak hanya di PSI, di semua partai, tunjukkanlah bahwa kalian yang muda ini punya potensi yang luar biasa, sehingga di tempat kalian itu pun juga akan menjadi sebuah perhatian. Lalu apa yang ditawarkan PSI misalnya? Ini kan ketika kita berbicara partai, kita tidak bisa lepas dari hierarkis ya. Keluarga, kekeluargaan, kekerabatan. Dan partai politik pada saat ini kita bicara khususnya di Kota Malang itu kan jarang sekali dikuasai anak-anak muda. Ya. Anggota legislatif misalkan hanya beberapa saja yang muda ya toh. Dan mereka masih ada garis keturunan lah dengan bapak-bapaknya, saudara-saudaranya. Nah, bagi mereka yang benar-benar muda dan baru, itu apa yang ditawarkan PSI untuk bisa menjadi caleg misalkan anggota legislatif atau menduduki di eksekutif next? Iya, menjadi seorang legislatif itu takdir Tuhan Mas. Ya. Tapi, iya kan. Tetapi balik lagi setiap usaha pasti tidak akan mengkhianati hasil. Nah, buat saya sudahlah jangan terlalu ambisius untuk sebuah target, tapi progresiflah dengan semua yang Anda kerjakan. Untuk anak muda nih ya, kenapa? Selama kita progresif, maka apapun yang terjadi, mencapai target atau tidak, itu hanya masalah waktu. Kalau tidak, misalkan kemarin 2019, mungkin tidak tercapai karena masalah waktu saja 2019. Tetapi selama tetap berprogresif atau berproses, ya 2024. Bahkan kalau memang butuh lagi 2029, why not? Nah, kita sadar itu ada progres, tapi apa yang ditawarkan PSI terhadap anak-anak muda itu? Kesempatan apa yang ditawarkan oleh PSI misalkan agar anak-anak muda ini bisa duduk di ALEG? Mohon maaf, anggota DPRD dari PSI Kota Malang ini kan juga tidak bisa dibilang usianya muda begitu ya kan yang saat ini jadi ya toh? Saya pun juga sudah tidak muda lagi nih Mas Bro. Tapi apa yang ditawarkan begitu untuk mengisi ruang-ruang publik gitu, mengisi jabatan-jabatan publik di Kota Malang? Jadi PSI khususnya Kota Malang, kenapa saya bilang Kota Malang? Karena di PSI mungkin agak berbeda ya Mas dengan partai-partai yang lain. Kalau partai-partai yang lain mungkin ada kata-kata satu komando dari atas ke bawah seperti apa. Tapi di PSI semua ketua DPD seperti saya untuk kota atau kabupaten, DPW sebagai koordinator dari semua DPD di provinsinya masing-masing itu mempunyai hak otoriter untuk membangun wilayahnya mau seperti apa.
Jadi hak untuk misalkan menyalonkan calon legislatif itu adalah hak prerogatif dari ketua. Bahkan untuk nantinya jika memang mempunyai kesempatan untuk merekomendasikan kepala daerah, itu pun juga dari kami, dari para ketua. Dan itu pasti anak muda yang direkomendasi. Enggak, maksudnya ada enggak batasan usia begitu? Misalkan di atas 45 tidak boleh mencalonkan di PSI Ya. begitu, karena kita memberi ruang bagi anak muda. Di saat saya masuk pertama kali di 2016 itu ada peraturan bahwa menjadi pengurus PSI itu berumur maksimal 45 tahun. Maksimal ya. Maksimal 45 tahun dan belum pernah menjadi pengurus harian partai lain. Oh, Itu step awal. Itu adalah fondasi yang saya pikir kenapa saya tertarik juga di PSI karena memang ada hal tersebut. Kemudian 2019 kita berproses melalui Pileg ya dan melalui beberapa pilkada sebelumnya di 2018 kan ada beberapa itu kan. Nah, ya tidak bisa menafikan bahwasanya kita secara semangat, kita secara kalau dibilang secara garis partai memang mempunyai platform seperti itu. Tetapi politik memang membutuhkan biaya, Mas. Sehingga ada sedikit evaluasi bahwasanya peraturan yang umur 45 tahun itu di atas 45 tahun diperbolehkan. Kemudian juga dari partai lain juga diperbolehkan, tetapi ada screening yang dilakukan sama DPP. Karena apa? Semua ketua di kabupaten kota bahkan provinsi itu sifatnya adalah MOU. Jadi bukan dari misalkan dari DPC kami atau kecamatan kami membuat sebuah musda dan merekomendasikan, tapi tidak seperti itu di PSI. Di PSI sifatnya adalah calon ketua akan direkomendasikan ketua DPD ya akan direkomendasikan oleh provinsi dan akan kalau misalkan itu akan ada tes-tes sendiri dan ada syarat dan ketentuan dan akhirnya membuat MOU dengan DPP. Oh, gitu. Nah, ini saya masih mencari hal-hal yang menarik ini dari PSI. Ini misalkan ketika anggap saja saya non partai gitu. Yeah. Untuk saya tertarik dengan PSI, apa yang dijual oleh PSI? Di PSI kita semua setara, Mas. Jadi siapapun yang masuk, bahkan untuk struktural saya saat ini itu hampir 80%, bahkan mungkin 100% mungkin itu belum pernah berpartai politik atau masuk di partai politik. Tapi ada beberapa ya hanya sebagai anggota, tapi dalam artian pengurus strukturalnya itu tidak pernah ada yang jadi nilai plus. Bukan menjadi nilai plus, tetapi buat saya adalah itu menunjukkan ke masyarakat bahwa semua orang punya hak dan kesempatan yang sama untuk masuk di PSI. Untuk masuk di PSI khususnya dan umumnya di semua partai. Tapi saya nggak mungkin berbicara dengan partai lain karena pasti mempunyai ADART, mempunyai kebijakan sendiri. Tapi untuk di PSI semua monggo. Tapi kan hampir semua partai membuka pintu lebar-lebar agar masyarakat bisa masuk. Betul. Sekarang kalau untuk menjadi anggota mungkin iya, Mas, menjadi kader iya. Tetapi menjadi struktural itu mungkin akan sedikit membedakan. Tapi kalau masuk PSI langsung jabat struktural. Selama dia memang mempunyai kapasitas, kenapa enggak? Dan bahkan di PSI dekat dengan saya bukan jaminan bahwa akan menjadi seorang struktural juga. Ada tes nggak sih, Mas, kalau untuk jadi caleg di PSI? Kan di berita hanya modal KTP. Kalau modal KTP aja kan hampir semua partai sekarang membuat seperti itu ya toh. Nggak usah mahar, politik tanpa mahar, tidak ada KTP. Ya. Partai sebelah yang biru kuning itu juga begitu. Nah, apa yang beda nih dari PSI? Ya, hanya modal KTP, ya memang itu yang dibutuhkan partai. Syarat. Kenapa? Syarat yang lainnya kan yang minta KPU, bukan kita di partai. Ya, bener nggak? Benar. Tanpa mahar, kalau PSI bukan hanya jargon, karena memang dari tahun pemilu 2019 pun kita juga sudah tanpa mahar. Dalam artian ketika mendaftar di PSI, maka tidak ada registrasi untuk menjadi seorang caleg atau apa. Saya tidak tahu ya di tempat lain, tapi kalau di PSI, monggo. Selama kamu ini, tapi berikutnya, semua mungkin bisa mendaftarkan menjadi bacalek, Mas. Tapi di PSI itu ada satu program, yaitu wawancara. Wawancara ini nanti yang menjadi wawancaranya atau yang
memberikan masukan kepada kami adalah orang-orang tokoh politik atau mungkin ya dari kampus-kampus yang akan memberikan ini, bahasanya mereka harus diwawancara dulu layak atau tidak, punya potensi apa tidak, terus kemudian dengan berbagai macam ininya lah. Lah, hasil dari wawancara tersebut akan menjadi rekomendasi kami struktural untuk menetapkan siapa yang terbaik. Oke. Mas, biasanya memang kalau masuk partai, termasuk jadi bacalek itu tanpa mahar. Tapi yang di mahar itu nomor urutnya. Nah di PSI apa begitu juga? 1, 2, 3. 2019 boleh ditanyakan ke semua caleg saya, bahkan mungkin ke anggota legislatif yang ada. Saya kopioan, Mas. Oh, okay. Di kopio. Benar-benar saya kasih nomor urut, saya masukkan ke dalam sedotan itu, saya ambil nomor urut. Oh ya? Serius? Anda nomor 1 loh waktu itu. Karena saya ngambilnya nomor 1, Mas. Yakin? Yakin. Tanya sama Mas Josi. Kan kebetulan satu dapil dengan saya. Kopio ya, di kopio ya. Di kopio. Kayak arisan begitu toh? Betul. Tapi di 2024 ini saya meminta kepada teman-teman nanti yang akan saya rekomendasikan menjadi seorang caleg agar menjalankan sebuah musyawarah mufakat. Oke. Jadi dalam misalkan satu dapil misalkan dapil Lowaru ada 9 orang, maka 9 orang bertemulah. Kalian mau berdebat, mau berdiskusi, bahkan mau melakukan apapun asal tidak melanggar hukum ya, monggo silahkan. Karena eksekusinya adalah ketika kalian tidak mendapatkan sebuah kesepakatan atau musyawarah untuk sebuah mufakat, maka akan saya kembalikan dengan kocokan lagi, Mas. Seperti arisan. Dan itu enggak, buat saya itu adalah mungkin konyol, tapi itu yang teradil. Makanya saya berharap itu tidak terjadi. Yang saya harapkan terjadi adalah musyawarah mufakat. Ya kita sadar lah nomor urut itu tidak penting-penting amat, tapi juga strategis posisinya ya toh. Tadi ada wawancara akademis, apakah tidak berpacu dari situ saja untuk menentukan nomor urut toh? Kembali Mas, buat saya semua kader atau semua caleg itu setara, Mas. Bahkan itu incumbent. Bahkan itu incumbent karena buat saya semua mempunyai hak yang sama. Kalau buat saya ya sebagai seorang ketua itu mempunyai hak yang sama, mempunyai kesempatan yang sama, bahkan mempunyai pengetahuan yang sama. Kenapa? Ya kita sudah pilih yang terbaik kok, Mas, dari semua caleg yang ada. Nah, buat saya adalah itu akan menjadi motivasi dari caleg-caleg untuk selalu mengupdate dirinya masing-masing. Nah, momen masih ada masih ada 1 tahun dan itu akan selalu berproses. Makanya ketika kita tunjukkan misalkan nih kita tentukan nomor 1 si A, ternyata si A tidak bergerak, ya buat apa, Mas? Apa sih penilaiannya selain kapasitas ya dalam arti SDM begitu? Menilai nggak sisi-sisi yang lain, misalkan dia punya peluru kah atau apa? Ada penilaian itu? Pastinya ada, Mas. Itu kenapa saya kepingin mereka menyelesaikan sendiri dalam sebuah dapil mereka masing-masing. Karena kita kepinginnya PSI ini tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi menjadi sebuah teamwork. Sebuah teamwork adalah jadi semua sudah mempunyai kesadaran, bukan hanya diperintah, Mas ya. Maksudnya gini, kamu harus ke tempat ini, bahkan ada yang mungkin jatahmu di tempat ini, itu tidak. Tetapi kalau kesadaran itu muncul dari diri mereka masing-masing, bahwasanya saya punya kapasitas di sini, dengan kamu mungkin lebih baik, kamu mungkin bisa di atas saya. Keikhlasan itu yang akan membuat mereka tetap termotivasi. Kenapa? Balik lagi, sebetulnya nomor urut itu kan tidak terlalu di sistem terbuka ini ya, di sistem terbuka. Beda nanti kalau misalkan sistem tertutup, lagi itu akan sangat menentukan. Tapi kalau di sistem terbuka ini nggak begitu kok. Saya nomor 1. Alex saya nomor urut 3 yang tetap jadi dia kok nomor 3, bukan saya nomor 1. Ya, bahasa saya kan tadi tidak signifikan tapi strategis nomor urut. Ini sudah buka pendaftaran? Saya sudah buka pendaftaran, tetapi belum secara umum ya. Belum secara umum. Ibaratnya kita masih ada gelombang 1, bahkan nanti ada gelombang 2 dan gelombang 3. Gelombang 2 kita mulai setelah kita dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu. Ini belum ya, masih ada perbaikan ya. Dan waktunya 2 bulan, nanti mendekati kita buka lagi gelombang 3. Mendekati pendaftaran, kita membuka lagi gelombang 3 dan semua prosesnya tetap sama kok. Kita wawancara juga, tidak ada beda nanti yang pertama ini
Dan setelah gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3 itu adalah pertama mereka lolos menjadi bacalek secara administratif. Kemudian mereka lolos bacalek sebagai secara wawancara. Nanti semua bacalek yang lolos secara administratif dan wawancara kita akan kumpulkan, kita akan kita akan pilih siapa yang terbaik. Misalkan di Lokwaru ya 9 terbaik, di tempat lain misalkan di Sukun 10 terbaik, Gedung Kandang 10 terbaik, Klojen 6 terbaik. Ya kan? Bro yakin melengkapi 45 caleg karena kalau kita lihat di 2019 toh, berdasarkan data yang saya punya kan tidak full 100%, bahkan ada satu dapil itu yang hanya 3 PSI. PSI semua 3 Mas kecuali Sukun. Iya, cuma 19. Iya toh. Blimbing 18 sorry. Blimbing 3 terus di daerah-daerah Sukun lain. saja yang 6, semuanya 3. Tapi hebatnya dapat 1 kursi loh, walaupun calegnya tidak lengkap. Ya, itu 100%. biarkan menjadi rahasia untuk Kota Malang, Mas. Apa kemarin rahasianya? Tapi saya lihat dari hasil 2019 suara partai yang cukup signifikan di PSI. Iya. Dan waktu itu kampanye kita masih lama. Waktu itu kampanye kita kan 7 bulan. Jadi saya sendiri memulainya. Saya juga memerintahkan ke teman-teman ya, menjalankan atau tidak saya tidak tahu. Tapi kalau saya sendiri, saya door to door, saya masuk ke rumah orang yang benar-benar tidak saya kenal. Saya ketuk pintunya, misalkan selamat pagi, selamat sore, bahkan malam saya datang. Saya nanyakan, Bapak Ibu saya mau bertamu, ada waktu enggak? Ketika beliau ada waktu, ya saya masuk. Beliau enggak ada waktu, ya saya berpindah ke tetangganya. Itu saya lakukan secara 3 bulan, Mas. Door to door. Atau ada Jokowi effect dalamnya? Kalau Jokowi efek, saya tidak tahu. Tapi karena kami juga adalah pendukung Pak Jokowi, mungkin itu pun ada. Tapi rasanya kalau Jokowi efek selain partai yang mempunyai kadernya, ya kan sebagai kadernya kan Pak Jokowi sebagai kader tertentu, rasanya semua pasti akan mendapat kok Mas. Semua partai itu pasti akan mendapat Jokowi efek, gak hanya PSI. Tapi kan PSI kemarin kan jalur keras begitu kan. Waduh. Dan di 2029 banyak survei mengatakan PSI turun Pak. Ya. PSI turun Pak. Di berita yang lain Anda menargetkan 20% DPRD dari 45. Di survei turun Anda malah target naik. Itu rumusnya dari mana? Hitung-hitungannya. Itu anak muda Mas. Itu kenapa kita yakin, karena kita bergerak. Sebetulnya kuncinya sesimpel itu Pak. Saya sendiri merasa ketika ditanyain dengan orang-orang, saya bilang, PSI berapa? Ya paling tidak maksimal saya bisa 2. 20% itu 9 kursi loh. Dari 45 gitu. Untuk tahun berapa ini? Di media kan saya baca targetnya 20% di 2024. Oh iya dong. Ya, 9 kursi. Iya. Sedangkan banyak survei mengatakan PSI akan turun di 2024 secara nasional ya, saya tidak tahu di Kota Malang. Nah, dengan grade survei yang turun lalu Anda menaikkan target, nah itu hitung-hitungan rumusnya dari mana? Apakah hanya modal optimis atau? Optimis itu terjadi karena kita melakukan sesuatu pekerjaan, Mas. Kalau kita tidak melakukan sesuatu pekerjaan dan bicara dan kita bilang itu adalah optimis, itu adalah omong kosong kalau saya bilang. Kenapa optimis? Karena kita bergerak. Dan sebetulnya kembali ya, semua ketua kabupaten kota, semua provinsi itu menjalankan wilayahnya atau menjalankan daerahnya berdasarkan berdasarkan masing-masing, kebijakan masing-masing. Saya menargetkan segitu, mungkin kabupaten mungkin akan berbeda, ini dengan berbeda. Karena tidak ada instruksi dari DPP yang menyatakan berapa yang harus menjadi patokan, bahkan tidak ada target Malang harus segini, kabupaten harus segini, Surabaya harus segini, itu tidak ada. Tidak ada. Semua target adalah kembali hak prerogatif ketua. Ya, bahkan pada saat bulan Desember tahun 2021 waktu kita ada acara Kopdarwil di Jatim di Surabaya dan ada Bro Ketum pada waktu itu. Bro Ketum itu malah menanyakan ke setiap daerah. Surabaya berapa? 2024. Ini berapa? 2024. Kota ini berapa? Kabupaten ini berapa? Dan semua menyatakan. Misalkan waktu itu saya Malang, saya cuma bilangnya gini. Kota Malang berapa? Saya akan nambah 9 lagi anggota dewan biar Bro Anlek tidak jomblo lagi. Karena kita cuma punya satu, Mas. Dan buat saya, simply saja, bahwasanya target saya 20% atau 9 atau 10.
gambaran sederhananya adalah saya harus menghitung berapa suara yang saya butuhkan. Oke. Kemudian saya bagi dengan jumlah caleg yang ada. Dan akhirnya setelah ketemu berapa kuota yang harus didapatkan dari setiap caleg, maka saya akan melakukan breakdown. Kebetulan saya pernah bekerja di marketing 12 tahun lebih. Pakai rumus itu. Akhirnya saya pakai breakdown target. Misalkan ada satu orang caleg butuh 1.000. Oke, butuh 1.000. Maka kamu menjadi caleg di mana? Misalkan di Gedung Gandang. Oke, Gedung Gandang 1.000. Kamu buatlah teamwork, jangan membuat tim ses. Karena kalau tim ses berarti kamu memperkerjakan orang, tetapi teamwork adalah orang yang bekerja bersama dan mempunyai sebuah tujuan yang sama denganmu. Jadi misalkan ada 1.000. Oke, 1.000. Susah kamu nyari 1.000, susah kalau kamu sendiri. Berat. Ya kan? Akhirnya berapa kemampuan satu orang bisa mengendalikan orang? Maksudnya misalkan kita ngatur 5 orang dengan 50 orang, kita pasti sepakat paling mudah ngatur 5 orang saja kan? Nah, udah 1.000, kalau satu orang bisa 5 orang, berarti hanya butuh berapa? Cari 200 orang dalam satu dapil. Cara hitung-hitungan di atas kertas is easy gitu loh. Tapi ketika breakdown di lapangan ada banyak variabel. Betul. Ada banyak variabel, termasuk mohon maaf money politik dan sebagainya. Nah, dengan target seperti itu, ketika ada caleg ya dari PSI yang melakukan money politik, ada tindakan dari PSI? Pastinya. Karena ini saya lihat idealismenya masih oke nih partai. Pastinya Mas. Dan itu langsung dari DPP yang akan memberikan sanksi. Artinya tidak pragmatis mengejar kursi aja toh? Iya. Mengejar kursi itu adalah sebuah kewajiban Mas dalam sebuah partai politik, karena tanpa hasil sebuah kursi apalah arti sebuah partai politik. Tetapi tetap mengedepankan idealisme itu juga penting. Makanya kalau misalkan yang saya bilang tadi, oke, kamu money politik ya, akhirnya ya kita sendiri ya. Dengan catatan bisa jadi dia dianulir ya? Ya. Masalah. Yang penting menjaga idealisme itu. Betul. Dan itu bukan dari saya Mas, itu kalau itu sudah menjadi ranah dari DPP. Karena apa? Saya ketua PSI di Kota Malang pun tidak punya hak full untuk menentukan yang namanya misalkan pergantian antar waktu atau yang mengenai hal dengan legislatif. Karena di PSI sendiri itu sudah ada direktorat pembinaan anggota legislatif. Jadi rekomendasi itu sudah ada di DPP. Jadi misalkan Anlek ini bermasalah atau tidak, bukan dari ketua DPD atau ketua DPW yang akan mengeksekusi, tetapi dari direktorat yang dibentuk sama DPP. Oke. Anda bisa memastikan bahwa perolehan suara 2019 murni dari money politik? Pastinya seperti itu. Oke. Next, ini terakhir pertanyaan. Waduh. Bro Farid. Siap. PSI setahu saya adalah partai yang vokal. Ya. Vokal. Di DKI Jakarta vokal terhadap Anies Baswedan, di beberapa titik vokal terhadap ketidakadilan di APBD. Nah, Kota Malang ini senyap bos, PSI bos. Seperti itu ya. Tidak ada, ada banyak permasalahan di Kota Malang, cenderung PSI ini diem saja, padahal ada Alek loh. Gimana bro menanggapi? Gini Mas Hamzah, setahu saya bahwasanya di legislatif yang menjadi acuan adalah suara fraksi. Suara fraksi. Dan itu tercatat ya Mas, secara pemerintahan, secara hukum pun tercatat. Itulah kenapa saya mentargetkan 10, 9 atau 10 tadi Mas. Biar apa? Biar PSI ini menjadi sebuah fraksi nanti di 2024. Karena apa? Kami bergabung di dalam sebuah fraksi yang dimana di situ ada 10 orang ya. 10 orang anggota dan setiap orang mempunyai hak yang sama untuk berpendapat. Nah, itu yang sedikit membuat Anlek kami ini agak susah. Sehingga ya memang akhirnya mungkin lebih banyak bicara di medsosnya ya. Yang saya tahu adalah seperti itu. Tapi kan bro bisa mewakili partai untuk mengkritisi kebijakan pemerintah toh? Pastinya. Dan itu sudah dilakukan? Sering. Bahkan saya demo juga loh di depan kantor wali kota.
sudah melakukan itu ya. Dan itu sudah terekod ya. Sudah terekod di Tapi media. terasa gaungnya agak kurang gitu loh. Kalau kita lihat DKI kan hampir kritik terhadap Anies itu kan kenceng. Di beberapa daerah kritik terhadap pemerintah yang tidak benar itu kenceng. Ya, Tapi Malang ini ada, tapi tonasenya kurang gigit begitu loh. Apa masalahnya? Apa karena memang di fraksi berkoalisi dengan Pak Sutiaji atau di mana? enggak Mas, kalau masalah berkoalisi dengan siapa saja sih tidak ada masalah. Karena itu adalah bagian dari demokrasi ya, dan bagian dari sebuah pemerintahan. Bagaimanapun juga, meskipun setuju ataupun kurang berkenan dengan sebuah kebijakan, maka kita sebagai partai yang mempunyai perwakilan di DPRD atau itu menjadi, atau kan kalau di daerah ini kan DPRD dengan wali kota kan adalah sebuah kesatuan pemerintah daerah. Ya. Ya, Tapi ya kan kritik harus tetap dijalankan toh. pasti dong, karena kritiknya itu bukan sebuah kritik untuk menjatuhkan, tapi kritik untuk bisa menjadi pengingat. Benar. Terus kemudian juga motivasi bahwasanya ya semua orang pasti mempunyai sebuah kebijakan, dan kebijakan itu ada yang like dan ada yang dislike, itu Enggak, wajar. ini secara pragmatis nih PSI ini oposan atau tidak oposan terhadap, kalau di DKI kan jelas oposan terhadap Anies. Ya, PSI di Malang ini oposan terhadap Pak Sutiaji atau dia koalisi terhadap Pak Sutiaji? Kami- Posisinya di mana? kami adalah oposisi yang membantu pemerintah. Oposisi. Ya, tetap aja dia koalisi, Bos. Oh, tidak bisa, Bos. Karena tidak semua koalisi akan melakukan sebuah kritik. Yang saya lihat loh ya. Jadi maksudnya gini, kenapa semua harus hitam dan putih, ya kan? Karena kalau kita hitam dan putih, bahkan kalau kita bilang berapa keyakinanmu, 90%, buat saya itu ya masih belum 100%. Oposisi yang keras terhadap Ya, oposisi yang selalu memberikan masukan baik kepada pemerintah. Penutup, Mas, apa nanti harapan PSI di tahun 2024 dan ya bagaimana sih cara mencari 9 kursi itu untuk meyakinkan masyarakat mencoblos PSI? Untuk penutup, silakan, Bro Farid. Ya, saya berharap semua peserta pemilu 2024 mempunyai sebuah niat yang sama, yaitu niat untuk membuat masyarakat Kota Malang ini lebih baik, lebih sejahtera. Niat baiknya adalah di sana. Jadi ketika terjadi sebuah kompetisi, itu adalah sesuatu yang wajar. Tapi saya berharapnya kompetisinya bukan kompetisi untuk yang saling menjegal, yang saling menghancurkan, tetapi saling berlomba dengan sebuah kebaikan. Misalkan satu berbuat misalkan memberi 2, ya mungkin yang lain harus memberi 3. Setelah ada 3, ada harus memberi 4, memberi 5. Dan itu hal yang lebih baik buat saya. Karena apa? Itu akan mengupgrade diri kita masing-masing. Semua partai akan mengupgrade diri kita masing-masing. Sedangkan target 2024, kenapa harus 20% dan bagaimana caranya? Seperti saya bilang tadi, saya akan melakukan breakdown target. Sebentar. Breakdown Oke, target. kalau di terakhir ini, kalau di DPR di 9 kursi ada target eksekutif nggak? Wali kota kah atau wakil? Ya, Atau mungkin Bro sendiri mau maju jadi wali kota? jadi kenapa harus ada 9 atau 10? Memang target PSI adalah ingin namanya juga keinginan, Mas, sebuah target, ingin mencalonkan untuk pilkada secara sendiri. Karena Sudah siap kadernya? insya Allah semua boleh. Bro Farid yang masuk. Saya kalau misalkan memang ada kesempatan, why not? Jadi 9 kursi plus wali kota. Ya di situ Pastinya poinnya ya. Di situ poin Pastinya PSI di 2024 ya. Karena gini, Mas, kemarin sempat Big Bro ini ketua Dewan Pembina kami, kemarin sedikit ada bocoran bahwa PSI mungkin 200 kepala daerah untuk Se-Indonesia, termasuk kota Malang ya. Insya Allah, kalau saya mendapat kesempatan, Bismillah. Wah, siap, saya suka ini. Oke, terima kasih Bro Farid. Terima atas kasih Mas waktunya. Hamzah Sampai ketemu waktunya. kembali di- Siap. Begitu. Nggih.